Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Guru dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Maizura yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi mengenai ada Prisevia, Tasa, dan terutama ada penyair. Saya persilakan untuk Pris. Sebuah perkebunan buah-buahan di kota J mengalami panen raya. Teknik panen yang digunakan petani yaitu dengan cara memetik menggunakan media gunting. Salah satu petani memanen 74 buah jeruk, 69 buah melon, 46 buah apel, dan 36 buah pir. Buah yang telah dipetik diambil untuk diperlihatkan kepada customer yang ingin membeli dalam jumlah besar. Tentukan sampel dari hasil panen tersebut. Berikut berupa tabel sampel hasil panen. Diketahui variabel S kuadrat, jeruk sebanyak 74, melon sebanyak 69, apel sebanyak 46, dan pir sebanyak 36 dengan nilai N 80. Di sini kita akan cek uji homogenitas dan normalitas dari sampel di atas. Uji homogenitas. Dari jenis variabel atau sampel di atas tadi, kita bisa menentukan uji homogenitas dengan langkah yang pertama, masukkan angka statistik yang diketahui ke dalam tabel uji Bartlett. Dengan variabel jeruk, di sini 80 dikurang 1 sama dengan 79. Ini merupakan nilai DB atau sama dengan N dikurang 1. Kemudian SI kuadratnya yaitu 74. Kemudian log SI kuadrat itu 1,86 dan DB dikali log SI kuadrat itu 146,94. Kemudian melon 80 dikurang 1 sama dengan 79, nilai DB sama dengan N kurang 1. Kemudian SI kuadrat itu 69 dan log SI kuadrat 1,83. DB dikali log SI kuadrat 144,57. Apel 80 dikurang 1 nilai DB sama dengan N kurang 1 itu 79. Kemudian SI kuadrat 46 dan log SI kuadrat 1,66. Kemudian DB dikali log SI kuadrat sama dengan 131,14. 131,14. Kemudian PIR 80 kurang 1 sama dengan 79, nilai SI kuadratnya 36, log SI pangkat 2-nya 1,55, kemudian DB dikali log SI kuadratnya 122,45. Kemudian sigma dari variabel ini adalah 4. Kemudian jumlah dari DB sama dengan N kurang 1 ini 316 dan jumlah dari DB dikali log SI kuadrat ini sama dengan 545,1. Kemudian langkah yang kedua yaitu menghitung varians gabungan dari ketiga variabel. S kuadrat gabungan sama dengan N1 dikali SI S1 kuadrat ditambah N2 dikali S2 kuadrat ditambah N3 dikali S3 kuadrat ditambah N4 dikali S4 kuadrat per N1 ditambah N2 ditambah N3 ditambah N4. Kemudian sama dengan 80 dikali 74 ditambah 80 dikali 69 ditambah 80 kali 46 ditambah 80 kali 36 per 320. Kemudian
hasilnya 18.000 per 320 sama dengan 56,25. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menghitung log variansi gabungannya. Log S kuadrat gabungan sama dengan log 56,25 sama dengan 1,750. Kemudian langkah yang keempat yaitu B sama dengan log S kuadrat dikali sigma N kurang 1. B sama dengan log S kuadrat gabungan dikali sigma DB sama dengan 1,750 dikali 316 sama dengan 553. Kemudian langkah yang kelima yaitu menghitung atau menentukan nilai X kuadrat hitung. X kuadrat hitung sama dengan ln 10 dikali B dikali sigma DB dikali log SI kuadrat sama dengan 2,3 dikali 553 dikurang 545,1 yaitu sama dengan 2,3 dikali 7,9. Kemudian hasilnya 18,17. Kemudian langkah yang keenam yaitu bandingkan X2 hitung dengan X2 tabel. Untuk nilai alfa sama dengan 0,05 dengan derajat kebebasan atau DB sama dengan K kurang 1 atau 4 dikurang 1 sama dengan 3. Kemudian langkah yang ketujuh itu kriteria pengujian uji homogenitas. Jika X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadrat tabel, maka dinyatakan tidak homogen. Dan jika X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat tabel, maka dinyatakan homogen. Dan langkah yang ke-8, ternyata dari hasil perhitungan di atas diperoleh nilai X2 X kuadrat hitung sama dengan 18,17, X2 tabel sama dengan 7,18. Maka variansinya adalah tidak homogen karena X2 hitung lebih besar dari X2 X derajat tabel. Kesimpulan, maka apabila data yang diperoleh tidak homogen, salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu mengurangi data, sehingga data yang diperoleh dapat menjadi data yang homogen. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya, Tasya Agustina, mengenai data yang homogen. Baiklah, selanjutnya yaitu tentukan sampel dari hasil panen tersebut. Yang pertama yaitu variabelnya. Variabel yang pertama yaitu S kuadrat jeruk yaitu 74, melon 69, apel 46, pir 36, dan jumlah N-nya 80. Kemudian di sini kita akan menguji homogenitas dan normalitas dari sampel di atas. Yang pertama yaitu variabel jeruk yaitu DB-nya sama dengan N dikurang 1, yang mana 80 dikurang 1 sama dengan 79, SI kuadrat 74, log SI kuadrat 1,86, dan DB log SI kuadrat 146,94. Kemudian variabel melon yaitu 80 kurang 1 sama dengan 79, yang mana itu DB sama dengan N kurang 1. 69 merupakan SI kuadrat dan log SI kuadrat 1,83, DB log SI kuadrat 144,57. Kemudian variabel apel yaitu 80 kurang 1 sama dengan 79, yang mana itu adalah DB sama dengan N kurang 1, SI kuadrat 46, log SI kuadrat 1,66, DB log SI kuadrat 131,14. Kemudian jumlah dari variabel ini adalah 3, dan jumlah DB sama dengan N dikurang 1 sama dengan 237, dan jumlah dari DB log SI kuadrat yaitu 422,65. Kemudian untuk menentukan nilai homogenitasnya, dengan nilai signifikasinya alfa sama dengan 0,05, yaitu 5%, tingkat akurasinya 95%. Kemudian lanjut pada langkah kedua yaitu menghitung varians gabungan dari ketiga variabel tersebut, yaitu S2 gabungan sama dengan N1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 dikali S2 kuadrat ditambah N3 dikali S3 kuadrat.
dibagi N1 ditambah N2 ditambah N3. Sama dengan 80 dikali 74 ditambah 80 dikali 69 ditambah 80 dikali 46 dibagi 240. Hasilnya yaitu 590 ditambah 5.920 ditambah 5.520 ditambah 3.680 dibagi 240 sama dengan 15.120 dibagi 240, hasilnya 63. Lanjut pada langkah ketiga, yaitu menghitung log variansi gabungannya. Log S2 gabungan sama dengan log 63 sama dengan 1,8. Selanjutnya langkah keempat, yaitu B sama dengan log S kuadrat dikali sigma N dikurang 1. B sama dengan log S2 gabungan dikali sigma DB sama dengan 1,8 dikali 237 sama dengan 426,6. Selanjutnya langkah kelima yaitu menghitung atau menentukan nilai X kuadrat hitung. X kuadrat hitung sama dengan ln 10 dikali B dikali sigma DB dikali log SI kuadrat. Selanjutnya yaitu 2,3 dikali 426,6 dikurang 422,65 sama dengan 2,3 dikali 3,95 sama dengan 9,085. Selanjutnya yaitu langkah 6. Bandingkan X kuadrat hitung dengan X kuadrat tabel untuk nilai alfa sama dengan 0,05. Dengan derajat kebebasan atau dB, K dikurang 1 sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Selanjutnya yaitu langkah 7. Kriteria pengujian uji homogenitas. Jika X kuadrat hitung besar dari sama dengan X kuadrat tabel, maka dinyatakan tidak homogen. Jika X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat tabel, maka dinyatakan homogen. Selanjutnya langkah 8. Ternyata dari hasil perhitungan di atas, diperoleh nilai X kuadrat hitung sama dengan 9,085 dan X kuadrat tabel 5,991. Maka varians-variansnya adalah homogen karena X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat tabel. Selanjutnya yaitu uji normalitas. Di bawah ini adalah bentuk tabel analisis parameter perkebunan buah, yang mana populasi dari jeruk yaitu 74, presentasinya 25%, sampelnya atau XI 80, FI dikali XI-nya 5,920, XI dikali X barnya 1,894, XI kali X bar kuadratnya 3,587. Sedangkan melon yaitu populasi atau FI-nya 69, presentasinya 20%, sampel atau XI-nya 80, FI dikali XI-nya 5,520, XI dikali X barnya 1,766, dan XI dikali X bar kuadratnya 3,118. Apelnya populasi yaitu 46, presentasinya 15%, sampelnya 80, FI dikali XI-nya 3,680, XI dikali X barnya 1,77, XI dikali X bar kuadratnya 1,385. Dan terakhir, PIR yaitu populasinya 36, presentasinya 10%, sampelnya 80, FI dikali XI-nya 2,880, XI dikali X barnya 921,6, XI dikali X bar kuadratnya 849,3. Jumlah populasi dari keseluruhannya yaitu 225, jumlah presentasinya 70%, jumlah sampelnya 320, jumlah FI dikali XI-nya 18, jumlah XI dikali X barnya 5.758,6, jumlah XI dikali X bar kuadratnya 857,39. Baiklah, masuk langkah pertama yaitu X bar sama dengan sigma FI dikali XI per N. Sama dengan 18 dibagi 320, hasilnya 0,056. Langkah kedua yaitu S kuadrat, yaitu sama dengan akar sigma FI dikali XI dikali X bar kuadrat dibagi N. Sama dengan akar 225 dikali 5.758,6 kuadrat dibagi 320. Sama dengan akar 225 dikali 33,5
161 dibagi 320 sama dengan akar 700 sama dengan akar 7,461 dibagi 320 dengan akar 23,315 yaitu 4,828. Selanjutnya yaitu derajat kebebasan atau DK. DK sama dengan banyak kelas dikurang 3. Sehingga sama dengan 4 dikurang 3 sama dengan 1. Selanjutnya yang B, taraf signifikasi delta sama dengan 0,01, maka X kuadrat tabel sama dengan X kuadrat 1 dikurang delta dikali DK, sama dengan X kuadrat 1 dikurang 0,01 dikali 1. Pada tabel X kuadrat untuk X kuadrat, 0,99 dikali 1 sama dengan 0,99. Yang mana jika HO ditolak, jika X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadrat tabel. Maaf, saya ulangi. Jika HO ditolak, maka jika X kuadrat hitung lebih besar dari sama dengan X kuadrat tabel. Sedangkan HO diterima jika X kuadrat hitung lebih kecil dari sama dengan X kuadrat tabel. Maka HO ditolak sebab X kuadrat hitung sama dengan 9,085 lebih besar dari sama dengan 0,99. Baiklah, demikian presentasi dari kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Sebagai moderator, saya memohon maaf atas kesalahan saat proses menyampaikan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.